mungkin sebagai musisi bikin konten itu bukannya musik malah review makanan, itu seperti apa sih Mas? Gue seneng makan orangnya, gue seneng. Jadi kalau zaman waktu dulu masih tur panjang itu, gue merasakan bahwa Indonesia tuh kaya banget dengan berbagai macam bentuk makanan. Sukunya banyak, makanannya berbeda, dan semuanya enak-enak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah mengizinkan aku udah pernah datang ke daerah tersebut. Jadi gue udah mencoba semuanya dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah semuanya enak, makanya gue bilang gue ngapain bikin konten yang susah-susah. Tapi emang seneng sih, jadi di rumah pun gue seneng masak. Oh, seneng masak juga? Seneng masak, seneng banget. Keluarga gue keluarga tukang masak. Ibu gue, adik-adik gue, istriku pun sekarang seneng masak. Jadi kalau di rumah dia tahu aku lagi di rumah nggak kerja, pasti dia masuknya banyak. Tapi Mas Enda di rumah pun masak berarti buat kalau keluarga? Hari libur gue masak buat keluarga. Biasanya apa nih menu andalan Mas Enda? Ya, karena gue orang Manado, ya masaknya nggak jauh-jauh dari pedas lah. Ya, rampa, woku, gitu-gitulah. Tapi kalau anak-anak sendiri gimana? Kalau anak-anak ya paling masak yang modern lah. Spaghetti dan lain-lain, ya biasa kayak gitu. Tapi anakku yang kecil juga udah mulai belajar masak. Karena aku bilang bahwa perempuan tuh harus pintar masak, karena takdir perempuan itu tidak jauh-jauh dari dapur. Beneran, mau setinggi apapun sekolahmu, setinggi apapun yang kamu cari, kamu harus tetap tinggi juga ilmu masakmu. Karena suamimu kalau dimasakin langsung sama kamu, sayangnya minta ampun. Tapi mungkin mau lebih kontennya mau kayak masak-masak gitu kan, tadinya nge-review aja tuh. Yeah. Aku pun kalau itu kan iseng-iseng doang. Ya nggak tahu lah, tunggu aja lah perkembangan. Tapi mau didalemin gak sih konten yang food gitu? Nggak ada sesuatu yang aku coba dalam hidupku yang tidak aku dalemin. Semua aku coba dengan dalam. Makanya jujur aja gue hampir dari kecil ya belajar musik, olahraga dan lain-lain. Emang fotografi, ya emang mau tahu benar, nggak cuma sembarang mau tahu aja. Tapi mungkin ada satu makanan yang kayak memorable kan tadi kemana-mana tuh ya ke Indonesia, ada nggak momen nge-review makanan yang paling memorable? Menurut gua setelah gua mencoba semua makanan dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri pun, gua menganggap bahwa makanan itu adalah mesin waktu kita. Jadi apabila ada memori dari masa kecil kita di saat kita memakan itu terus sampai gede, kita pasti menyukai makanan itu. Kayak gua dibesarkan di Manado, jadi gua sangat menyukai makanan Manado itu. Apapun bentuk makanan Manado itu, mulai dari makan pisang pakai sambal, makan bubur Manado, pakai ikan asin dan lain-lain, terus makan makanan Gorontalo yang ada di seputaran Manado itu, menurut gue itu udah paling nikmat banget. Jadi gue bertemu dengan itu kayak gue bertemu dengan harta. Makanya jujur aja kayak sekarang ini kalau ada waktu kosong, gue pasti pulang ke Manado hanya untuk makan. Hanya untuk makan? Hanya untuk mencicipi, karena beda bumbunya. Banyak makanan Manado di Jakarta ini, tapi beda banget. Gue nggak pernah merasakan ada yang sama dengan Manado. Similar ya 60% lah mirip. Tapi kalau di keluarga sendiri pada suka masakan Manado? Suka, semuanya suka ya? Karena pada akhirnya istriku menyesuaikan, kan istriku orang Jawa, pada akhirnya menyesuaikan untuk belajar memasak masakan Manado. Tapi happy ya untuk istri belajar masakan Manado happy, gitu. Happy. Soalnya kan kalau Jawa sama Manado pasti beda banget tuh taste-nya. Taste-nya, pedasnya juga beda, pemakaian bumbunya juga beda. Oke, nah mungkin aku mau geser sedikit kalau tentang anak nih Mas Enda. Gimana caranya Mas Enda, kan itu anak cewek-cewek udah pada mau beranjak dewasa semua, itu gimana sih cara parentingnya? Parenting itu yang paling bagus ya, harus mencontohkan. Bukan memarahi tanpa mencontohkan. Jangan pernah memarahi anakmu nggak pernah ibadah, kalau kamu pun tak pernah ibadah di rumah. Jadi jujur aja, di rumah itu yang pasti gue bilang bahwa perempuan itu, gue selalu mengajarkan mereka bertiga bahwa perempuan itu nggak boleh teriak-teriak. Perempuan itu nadanya nggak boleh kencang, karena justru kelebihan perempuan itu welas asih, nadanya pelan, menyampaikan kemarahan pun harus dalam bentuk yang harmonisasinya tinggi banget dalam suaranya. Karena apa? Karena apa yang aku belajar dari ibuku, itu pula yang aku ajarkan ke anak-anak. Terus soal masalah ibadah, ya aku mencontohkan di rumah, puasa-puasa, harus mengaji, harus hafal Al-Quran, harus tamat baca Al-Quran, harus melakukan sholat 5 waktu. Karena ya begitulah orang yang manusia yang terlahirkan sebagai seorang Islam, ya harus menjalankan itu.
Tapi tiga-tiganya puasa full. Yang ya kan perempuan pasti ada kok. Oh iya, ya maksudnya selain itu. Selain itu full. Sampai yang paling kecil puasa. Oke. Alhamdulillah. Nah kalau Zara sendiri ini kan udah makin dewasa nih ya, dia udah menekuni musik juga pastinya. Itu gimana sih cara Mas Enda? Dia mah udah punya dunia sendiri. Aku paling tinggal kontrol aja kalau dia ngadu. Oh gitu. Dia selalu ngadu sama aku sih apapun itu. Biasanya anak itu kalau sesuatu yang bisa dia kontrol, dia nggak pernah akan ngasih tahu aku. Tapi kalau ada hal yang dia udah tahu nih, wah ke depan nanti nih udah di luar kontrol aku nih, nah pasti dia ada diskusi sama aku. Biasanya tentang apa tuh, Mas? Ya biasanya tentang manajemen, bagaimana bikin single dia dan lain-lain, atau jadwal dia mau syuting atau mau bikin single atau apa. Atau biasanya ada kalau ada tawaran film, dia suka nanya, ayah film ini boleh nggak? Kayak kemarin ada tawaran film horor, dia tanya, ayah boleh nggak film horornya aku ambil? Aku bilang yang penting nggak nyerempet tentang bagaimana mempergunakan agama di dalam film tersebut, ya nggak jadi masalah sih kak, ambil aja. Nah kalau misalkan masalah asmara, kalau Zara sering cerita gak? Enggak. Tapi katanya tapi ya temuin. Kalau punya teman laki-laki ya pasti datang ke rumah ya. Aku bilang suruh aja ke rumah. Kalau ada siapapun teman lakimu, mau sebandel apapun dia, mau tatoan, mau apapun, ajak ke rumah. Aku pengen kenal. Karena gitu, karena memang dari dulu aku bilang nggak boleh ada gap di antara kita. Gitu. Aku bukan musuhmu, aku bapakmu, jadi nggak boleh ada gap. Tapi udah sering bawa. Selalu dibawa. Oke. Tapi Siapapun teman laki-lakinya sering. Tapi kalau udah jodoh-jodohin sama Kiesa, setuju ya? Keisha ya? Enggak lah, itu abangnya. Kisah juga sayang kayak adik. Kisah juga ada pacar lagi. Oh iya. Gosip-gosipin. Ntar Kisahnya berantem mulu sama pacarnya gara-gara sana. Tapi emang sering gitu? Enggak lah, enggak tahu. Tapi ya kan kalau lu bilang-bilang gitu nanti disangka beneran. Enggak lah, itu adik kakak. Mereka kan ada Rami, anaknya Roman, terus ada Aldia, anaknya Mas Maki, itu kan seumuran semua. Serang lah walaupun umurnya beda-beda. Adik kakak. Longsara juga punya pacar.